Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi yang indah ini kembali kita semua berkenan di hadapan Tuhan untuk untuk kita mengisinya dengan segala tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan dan pengutusan kita masing-masing. Di pagi yang indah ini saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara yang sudah merasakan berkat Tuhan yang terindah, hari yang baru, kesehatan yang baru, juga segala berkat Tuhan yang baru. Karena itu saya mengajak kita semua untuk menghayati kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah mengantar kami memasuki hari yang baru. Tuhan, Engkau berkati kami semua, terkhusus ketika kami akan mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami dan memampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, terus memahami sesamaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Rangkaian bacaan kita dalam Injil Lukas pasal 10 ini adalah sebuah gambaran atau perumpamaan ketika orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat berbicara dan bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Masing-masing pribadi punya cara pandang yang berbeda. Orang Yahudi melihat sesama itu dalam konsep, dalam cara berpikir, yaitu mereka yang satu bagian dari seluruh keturunan Yakub. Itulah sebagai sesamanya. Sementara ada sebagian orang berbeda lagi. Bagaimana dengan orang yang di luar sana? Nah, saudara-saudara, Yesus memakai perumpamaan orang Samaria. Dalam konteks ini jelas apa yang Yesus ungkapkan sangat berbeda dengan konsep orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan masuk dalam golongan yang disebut sesama. Karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda petik dianggap sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena itu Yesus memakai itu. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan banyak orang bahwa sesama itu bukan dibatasi oleh karena dia satu suku, oleh karena dia satu agama dan sebagainya. Justru terkadang label-label agama, label-label kesalehan membuat kita berada pada posisi eksklusivisme. Karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Karena itu cerita tentang Injil Lukas pasal 10 ini membuka paradigma berpikir orang Yahudi pada waktu itu. Bahwa orang Samaria yang mungkin ukuran mereka adalah dalam tanda petik tidak percaya kepada Allah, tapi mereka tahu bagaimana cara menolong sesama manusia. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini pun mengajarkan kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini. Semua manusia ciptaan Tuhan diselamatkan. Nah, karena itu Yesus datang menebus dosa-dosa manusia supaya mereka, bagi kita yang percaya, itu menjadi sebuah hak yang kemudian kita tinggal menjalani kewajiban kita. Sehingga kita juga bisa mengajak orang lain, melihat orang lain, lalu dia adalah sesama kita yang senantiasa kita rangkul bersama. Mungkin beda agama, mungkin beda suku, dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini kita berbicara mereka juga adalah sesama kita, sesama manusia. Ingat kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Mari kita tingkatkan pelayanan kita, mari kita tingkatkan cara pandang kita untuk melihat orang lain juga adalah sesama kita, sehingga kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat berkarya, Tuhan selalu memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Obednego Aborua, dan keluarga Ibu Maria Magdalena. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran adik Yasinda Prisa Lamora Nainggolan. Tuhan berkati akan anakmu ini dalam pertambahan usianya. Kami berdoa juga untuk keluarga yang mendapatkan berkat pertambahan usia perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Siko Lorenzo Pikau 5 dan Ibu Indri Juliet Permatasari Tarore. Tuhan memberkati akan sukacita keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor pelayanan 4. Tuhan berkati Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, dan Bapak Mabel. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, diberkati oleh Tuhan. Berkati akan karya pegawai kantor gereja, Tuhan berkati koster, Tuhan berkati juga akan keamanan. Diberkatilah saudara-saudara kami dengan peran dan fungsi mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat GPIB. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-jemaatmu yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Tuhan memberkati para pelayan firman dan sakramen. Tuhan memberkati BP Mupel dengan segala unsur yang di dalamnya. Kami serahkan doa dan syukur kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.